Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, malam ini kita bersama-sama memasuki Mesbah Doa GKI Jatinegara 13 Agustus 2020. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu dimanapun berada sedang mengikuti Mesbah Doa ini dengan penuh hikmat. Sebelum kita bersama-sama melalui semuanya itu, mari kita mendasarinya lewat doa malam ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan, di kesempatan hari ini hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat dimanapun mereka berada dan mengikuti Mesbah Doa malam ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami ketenangan hati, kekuatan hati, iman, serta fokus untuk dapat beribadah dalam Mesbah Doa ini. Kuduskan dan layakkan kami, baik hamba-Mu yang akan memimpin dan juga seluruh jemaat yang ikut berpartisipasi lewat online ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pujian kita bersama untuk mengawali Mesbah Doa ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Pujian ini akan dihantarkan juga oleh istri dan anak saya. Mari kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pujian selanjutnya sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Pujian ini beri judul Bagaikan Bejana Siap
dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari bersama kita meninggikan Tuhan dengan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus, baik hamba-Mu yang membaca dan seluruh jemaat yang mengikutinya, kami boleh memahami dengan baik pesan dari Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di sana dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam khotbah saya di Minggu 5 Juli, saya sudah menyampaikan dari ayat 25-nya. Yang di sana mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sana saya sudah menekankan rasa syukur bangga yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di sorga, kualitasnya beda dengan rasa syukur yang kita miliki. Rasa syukur yang kita miliki atas satu keberhasilan dan kemajuan bersifat
kontemporer dan sementara, temporer dan sementara. Tetapi rasa syukur yang dimiliki oleh Yesus Kristus pada waktu itu kepada Bapa, oleh karena apa? Bapa mau menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Yesus Kristus demi karya penyelamatan bagi manusia berdosa itu sendiri. Sehingga Yesus Kristus yang pada saat itu berdiri sebagai wakil manusia di hadapan Allah sebagai Bapa yang disapa olehnya, melihat keagungan dari Allah dengan hikmat yang begitu luar biasa, sehingga ia menaikkan syukur hormat kepada Bapa demi orang-orang kecil, yaitu orang berdosa, engkau dan saya. Nah, di sanalah kemudian kita memahami betapa syukur kualitas dari Tuhan Yesus itu begitu berbeda. Lalu melanjutkan pembahasan yang sama, saya kembali di ayat 26, saya mengatakan dan menjelaskan di mesbah doa, yaitu terkait dengan doa Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Di sana saya memaparkan tentang karakter Bapa yang baik. Karakter Bapa yang baik tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu tersesat atau terbelenggu dalam dosa. Dia datang mencari dan menyelamatkan anak-anaknya tersebut. Dan itu terbukti lewat siapa? Lewat Yesus Kristus itu sendiri. Dalam khotbah itu juga saya sudah mengatakan, di sana Yesus mengatakan, "Itulah yang berkenan kepadamu." Ini model doa dari orang Yahudi. Bila mereka berdoa kepada Allah, selalu diakhiri dengan kalimat, "Jadilah kehendakmu di bumi ini." Dan ini pula yang kita tahu dari doa Yesus Kristus di Taman Getsemani. Dia berkata, "Jadilah kehendakmu, Bapa, seperti yang engkau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki." Dan pada kesempatan ini, saya mengajak kita melihat di ayat 27. Di ayat 27 di sana mengatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini saya pikir kita ingin melihat dengan jelas dari kalimat ini yang Yesus katakan bahwa semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Di dalam kalimat ini kita menemukan dua hal cukup mendasar. Pertama, ini mengingatkan kita kepada kebenaran besar terkait dengan kunci dari keselamatan manusia itu sendiri, yang telah dikaryakan oleh Yesus Kristus, yang diserahkan kepada Yesus Kristus oleh Bapa. Jadi dari kalimat ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku," ini kalimat yang penting, kalimat kunci, yang mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan manusia telah diterima oleh Yesus Kristus yang telah diserahkan Bapa kepadanya. Dan disinilah kemudian Bapak, Ibu, dan saya memahami bahwa Yesus Kristus menjadi sangat sentral di dalam karya keselamatan dunia ini, yaitu manusia berdosa. Maka benar pula Tuhan Yesus yang mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalimat Yesus di sini yang menunjukkan bahwa semua itu telah diserahkan Bapa kepadaku. Berarti bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menjadi standar utama bagi keberlangsungan hidup dunia ini, bahkan manusia yang akan kembali kepada Bapa di dalam kerajaan surga itu sendiri. Disinilah kita mulai memahami dengan baik apa artinya Yesus Kristus kelahirannya itu sudah dinubuatkan jauh sebelum. Bahkan sebelum dia lahir, percakapan tentang Mesias yang akan datang mulai diperbincangan oleh orang Yahudi. Sampai dengan pada puncaknya, ia datang dan ia hadir lewat perawan Maria itu sendiri. Dan kita tahu juga satu peristiwa yang cukup menakjubkan bagi kita. Sesudah Yesus lahir, seorang yang bernama Simeon mencatat tentang peristiwa ini. Kelahiran Yesus, dia bersyukur kepada Allah oleh karena kelahiran Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Di sana Simeon, seorang imam besar yang ada di Yerusalem, berkata demikian. Ketika ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Kita menemukan di sana bagaimana Simeon menaikkan syukur kepada Bapa, kepada Allah yang hidup, telah melihat keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga Bapak Ibu, kita memahami bahwa pernyataan Tuhan Yesus, semua itu telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, makin komplit, makin jelas bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dunia, tidak ada yang lain. Hal berikut yang kita temukan dari kalimat Tuhan Yesus, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, yaitu kita melihat ada konsekuensi dari kesatuan dalam kealahan, bahwa Dialah Tuhan pengatur segala yang ada di jagat raya ini. Sebagai satu konsekuensi dari kesatuan dalam kealahan, bahwa Dialah Tuhan Yesus pengatur segala hal yang ada di jagat raya ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Dan segala sesuatu yang diciptakan di dalam Dia, Dialah yang akan memelihara dan menjaga dan menuntun. Maka betul, seorang penulis mengatakan, semua mata air dari hikmat Allah ada di tangannya sebagai imam Allah dan korbankan dirinya bagi umat manusia itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami hal ini kita melihat dengan jelas bahwa keagungan, kemuliaan dan penyataan Tuhan Yesus, semua itu telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak. Albert Barnes mengatakan, disinilah kita memahami, melihat Yesus sebagai gambar Allah. Dia memperkenalkan Allah kepada kita. Dialah yang membawa Allah itu makin dekat dan mendekat, bahkan menyatakan Allah itu kepada kita. Sehingga kita mengenal dan melihat Dia, kita melihat Allah itu sendiri. Dan benar pula kata Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan demikian ini menjadi komplit, menjadi solid bagi kita, bahwa di dalam Yesuslah seluruh kepenuhan kealahan itu tinggal diam dengan jelas. Dan juga kemanusiaan Yesus Kristus dalam proses penjelmaan yang Dia alami dan jalani dan miliki, itu menjadi komplit, kuat. Sehingga di dalam satu pribadi dengan dua natur ini, Allah dan manusia, itu menjadi jelas dan komplit. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hari-hari hidup kita di waktu-waktu selanjutnya, kita tetap percaya kepada Tuhan yang kita muliakan, Yesus Kristus, bahwa kita memiliki hidup yang abadi kekal di dalam Dia. Di tengah-tengah situasi yang terus berubah, berbagai tantangan, persoalan, pandemi COVID yang terus berkepanjangan, kita tidak bergeser dari iman kita. Sebab apa? Kita memiliki Tuhan yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus. Semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ada kesatuan yang intim, ada kealahan yang kuat di dalam kesatuan itu, sehingga Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Sebagaimana Rasul Paulus berbicara di dalam Kolose pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-16, mengatakan demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Yesus.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita memahami ada hubungan yang erat sekali antara apa yang Tuhan Yesus katakan, semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan Paulus berbicara dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan disinilah saya mau mengatakan kepada seluruh jemaat, dimanapun engkau berada hari ini, percayalah terus kepada Yesus Kristus, berpengharapan terus kepada Dia, beriman teguh di dalam Dia. Sebab tidak mungkin hidup ini tanpa Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya berpegang teguh pada iman di dalam Yesus Kristus dan terus bersandar pada Dia, maka sebagaimana Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan sumber kekuatan. Saya percaya hari ini juga Bapak Ibu, di dalam situasi ini kita akan terus tetap teguh mengikuti dan mengiring Tuhan Yesus sampai kita akan kembali berjumpa dengannya dalam kerajaan yang kekal. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita memasuki doa-doa syafaat, izinkan saya mengantarkan Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah pujian yang juga akan disampaikan oleh seorang teman saya dari Papua, dan beliau mengirimkan pujian yang menjadi berkat bagi saya. Kiranya pujian ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Lebih dalam dari laut,
Bapak Ibu, Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pujian yang dibawakan oleh rekan saya dari Papua, Kasih-Mu segala-galanya, mari saya ingin mengajak kita memasuki pokok-pokok doa syafaat kita. Dalam pokok doa syafaat ini saya mengajak kita menaikkan 3 pokok doa saja. Sembari kita memasukinya dengan waktu hening, di saat kita berdoa, saya menyebut pokok doanya, Bapak Ibu berdoa dengan tenang dan diiringi dengan pujian Kasih-Mu segala-galanya. Pokok doa pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemulihan kesehatan dari 3 saudara kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Yang pertama adalah Dr. Hari. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan mental, iman, dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat kesembuhan atas dirinya. Demikian pula untuk Diaken Agus Saragi. Kita berdoa juga agar kasih karunia Tuhan juga turun atasnya. Tuhan menyatakan kuasa dan pemulihan atas dirinya. Dan yang ketiga adalah Ibu Ruth. Mari kita berdoa juga untuk Ibu Ruth agar Tuhan memberikan pemulihan untuk kondisi kesehatan. Mari kita berdoa dengan tenang dalam hening ini. Kita berseru pada Tuhan. Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa mulai. Pokok doa berikut, saya mengajak Bapak Ibu berdoa untuk pekerjaan pribadi masing-masing dan keluarga. Bapak Ibu yang mengetahui seluk-beluk, tantangan, kesulitan-kesulitan di dalam masa ini. Dan yang kedua, dalam pokok doa yang sama, berdoa juga untuk keuangan, uang yang diperoleh, agar Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mempergunakannya dengan baik di masa-masa ini dan untuk seterusnya. Mari untuk pokok doa ini juga kita masuk dalam waktu tenang, masing-masing berdoa untuk pribadimu, keluargamu, terkait dengan pekerjaan dan juga keuangan keluarga. Kita berdoa mulai. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku. Pokok doa terakhir, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk berdoa. Kita terus memohon pertolongan Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Kita terus memohon kekuatan Tuhan dari Tuhan untuk kita, untuk jemaat, untuk negeri kita, untuk pemerintah, dan untuk tetangga di mana kita berada, agar dalam masa ini kita bisa melewati bersama. Mari kita berdoa dengan tenang. Berdoa mulai. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Oh, hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada. Bapa, inilah semua syafaat kami yang kami bawa dalam keterbatasan waktu yang kami pergunakan. Tetapi kami percaya Engkau menjadikan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat untuk sesama kami. Ada banyak pokok doa yang tidak sempat kami sebutkan, namun kami terus menjadi pendoa syafaat yang baik. Kiranya Tuhan memberkati dan menjawab setiap permohonan doa kami bagi saudara-saudara kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih banyak, Bapak.
Inilah doa syafaat kami jauh-jauh dari sempurna, yang kami bawa landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian mezbah doa ini dengan doa berkat yang akan saya sampaikan, mari kita bersama menyanyikan pujian bersama dengan rekan saya yang tadi sudah menyampaikan pujiannya, Kasih-Mu segala-galanya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu jawabannya. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian mezbah doa ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang ada di tengah-tengah kami dan memimpin kami.
dari seluruh rangkaian Mesbah Doa dari awal hingga selesai ini. Sebelum jemaat melanjutkan seluruh aktivitas di malam ini dan esok serta seterusnya, hamba memohon berkat-Mu atas mereka. Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia, dan Ia yang menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak untuk keikutsertaan Bapak Ibu bersama dengan kami dalam pelayanan pada malam hari ini. Karena Tuhan memberkati kesehatan, menjaga dan menuntun Bapak Ibu, memberkati berkat jasmani, dan juga memelihara keluarga, pekerjaan. Doa kami, Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat dimanapun berada. Selamat malam, Shalom.